Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita baca Al-Fatihah sebelum kajian kita. Semoga apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya oleh Allah dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan Allah dengan kajian kita sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas tentang kehidupan di dunia, di mana kehidupan kita itu harus memiliki 7 dimensi. Kan ada 7 langit, 7 sumur. Di sini kita bahas 7 dimensi kehidupan. Pertama, dimensi kehidupan kita yang harus kita pegang yaitu hubungan spiritual kita, yaitu hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, hubungan emosional kita. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kesehatan kita. Yang keenam, finansial kita. Yang ketujuh, penampilan. Nah, kalau 7 ini sudah kita lakukan, insya Allah hidup kita itu dipermudah dan hidup kita itu memenuhi, mencapai suatu ketenangan insya Allah. Pertama yang kita bahas, kita mempunyai hubungan yang harus kita erat sekali, yaitu hubungan spiritual, hubungan kita kepada Allah. Nah, maka Allah katakan bahwasanya kita di dunia itu cuma 3 tugas kita. Pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Nah, hubungan spiritual kita buka dulu suratnya 51 ayat 56 dan 57. Di situ Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinnati wal insan illa liya'budun ma uridu rizqi wa ma uridu ayat turun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka itu ibadah kepadaku. Maka Allah jelaskan, ma'uridu rizki, aku tidak minta makan kepada kamu, tidak minta rezeki kepada kamu, tapi akulah pemberi rezeki yang amat kokoh. Masya Allah, luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa orang itu kehidupannya mengalami kesusahan? Karena spiritualnya yang kurang bagus. Contoh, si A misalkan Ustadz Habib berharap dengan si A, siapa tahu si A bisa memberi saya. Nah, orang seperti ini spiritualnya tidak bagus. Spiritualnya tidak bagus. Begitu kita berharap kepada manusia, ya, maka di situ Allah akan berpaling dengan kita. Allah akan berpaling dengan kita. Contoh, seseorang berharap dengan seseorang, ya, berharap agar si A memberi saya, agar si A membantu saya. Di situ Allah terjadi cemburu pada kita. Jadi kita tidak boleh berharap pada siapapun, berharap saja kepada Allah. Maka Allah katakan, mintalah kepadaku, hanya kepada aku kamu berharap. Karena Allah itu sangat pencemburu ya. Begitu kita berharap kepada siapapun, di situ kita akan mengalami suatu kegagalan. Jadi kita tetap berharap kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, secara spiritual, bagaimana cara spiritual ini kita bisa kuat spiritual kita? Kita kalau hanya mengatakan saya yakin Allah itu ada, ya, tanpa dasar hukum, maka apa yang terjadi? Kita akan menambah Tuhan-Tuhan yang lain. Kita akan menambah Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi kalau kita tahu sumbernya, bahwasanya
Untuk mencapai spiritual yang bagus itu seperti apa? Yaitu dengan kita memahami Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran. Coba kita buka suratnya 14 ayatnya 52. Surat 14 ayatnya 52. Ya, dibaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balagul linnas waliyunzaru bihi wa la ya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab, yang artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, maka Allah katakan, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang sempurna ada di Al-Quran, agar mereka memberikan peringatan dan mereka mengetahui bahwasanya Tuhan itu adalah Maha Esa. Tuhan itu satu. Coba kita lihat, kalau orang yang tidak tahu Al-Quran, begitu ada orang jual bakso laris, dia bertanya, ngambil jimat di mana, ngambil syarat di mana, gitu. Ada orang kelihatan wajahnya cakep, ganteng, dia bilang, ambil aura di mana, ngambil susu di mana, gitu. Dia ada Tuhan yang lain. Dia ada Tuhan yang lain. Ada seseorang yang bisnisnya lancar, dia bilang siara ke puyang mana. Maka terjadinya banyak Tuhan itu. Disebabkan mereka tidak mengerti sebenarnya dasar hukum ketauhidan itu apa. Kalau kita sudah mengerti bahwasanya Allah katakan bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka kita tidak akan menuhankan lagi. Nah, mengapa manusia itu menuhankan lagi? Contoh, ada batu gio menjadi Tuhan, ada batu apa, cincin-cincin menjadi Tuhan, ada apa membawa keberkahan, dikarenakan mereka tidak mengerti Al-Quran. Nah, begitu manusia yang tidak tahu aturan Allah, maka dia tidak akan bagus hubungan kepada Allah. Kita kasih contoh. Seseorang yang tidak bagus hubungan kepada Allah secara spiritual dengan Allah, dia itu berlawanan dengan Allah. Contoh bahwasanya begitu kita punya mobil, kita katakan ini mobil kita. Padahal mobil itu titipan Allah. Ini andai kata ini meja ini boleh saya pakai untuk isi kegiatan. Kalau saya mengaku ini meja saya, kira-kira akan berantem enggak ini? Ini berantem. Pun kita, kalau kita punya mobil, kita punya rumah, itu mengaku punya kita, ini akan berantem dengan Allah. Karena rumah kita, mobil kita adalah milik Allah, kita hanya dititipkan. Kita hanya dititipkan. Maka secara spiritual, kita harus jaga bahwasanya kita itu ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya hubungan spiritual yang bagus pada Allah tidak pernah membantah atas kejadian. Contoh, pada saat mau berangkat tahri hujan, orang yang punya hubungan spiritual yang baik pada Allah, dia tidak akan mengeluh dengan hujan itu. Dia tetap mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang-orang yang punya hubungan spiritual yang baik kepada Allah, dia sakit pun dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena dia tahu bahwasanya Allah yang memberi penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Bahwasanya pada saat dia mendapatkan musibah yang berlimpah-limpah, musibah yang bertubi-tubi, orang yang punya hubungan spiritual yang baik pada Allah tetap mengucapkan Alhamdulillah. Mengapa musibah itu diberikan oleh Allah pada kita? Karena Allah rindu kepada kita. Allah rindu dengan zikir kita. Allah rindu dengan doa kita. Dan Allah rindu dengan tahajud kita.
Allah memberikan sesuatu itu bukan dengan sembarangan. Allah memberikan segalanya itu dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Dan juga orang-orang yang punya hubungan spiritual yang baik kepada Allah, begitu dia musibah tidak akan mengeluh. Contoh, saya lihat ada di YouTube, itu ada di WA, ada seorang pedagang Arab berdagang kalung emas ya, kalung emas. Begitu dicobakannya kalung itu, orang tuh lari, dilihatnya saja, dibiarkannya saja. Karena dia yakin kalau rezeki dia tidak akan lari kemana. Ternyata orang tuh balik lagi gitu, balik lagi. Coba kalau kita belum punya spiritual yang baik, begitu orang lari, kita kejar lagi, apa yang terjadi? Toko kita diambil orang lebih banyak lagi. Tapi kalau dia ada punya hubungan spiritual yang baik, bahwasanya ini cara Allah menguji saya. Ini cara Allah menguji saya. Nah, Allah katakan bahwasanya setiap ujian yang diberikan Allah, Allah punya tujuan. Allah punya tujuan. Kita diujikan kekurangan, diujikan ketakutan, dan diujikan dengan musibah dan sebagainya. Allah akan menaikkan grade keimanan kita. Allah akan menarik tinggi lagi grade keimanan kita. Karena keimanan ini kan ada grafik-grafiknya ya. Nah, semakin kita banyak diuji, semakin kita dekat kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat. Kalau kita selalu sehat, uang selalu banyak, semua kebutuhan banyak, kita jarang minta pada Allah. Bahkan minta berdoanya juga sepintas saja ya. Tapi begitu kita butuh sesuatu, Masya Allah, luar biasa. Kita minta dengan sungguh-sungguh pada Allah. Bahkan kita menunggu waktu malam hari. Tahan kita tidur sebentar untuk berdoa kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya hubungan spiritual yang baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan fasilitas kepadanya. Apa fasilitasnya? Allah katakan bahwasanya bumi ini kuwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Masya Allah, luar biasa ya. Dia mendapat warisan dari Allah, yaitu bumi ini dapatkannya. Seperti apa orang yang mendapatkan bumi ini dapat warisan dari Allah? Dia diperluas oleh Allah. Kemanapun dia melangkah, kemanapun perjalannya, dia tidak mengalami kesusahan. Namun sebaliknya, bagi orang yang tidak mendapatkan ridho dari Allah di bumi ini, maka dia berjalan di bumi ini seperti ingin menjulang ke langit. Menjulang ke langit, ke sini susah, semuanya kesusahan. Namun sebaliknya, orang-orang yang mendapat ridho Allah, maka Allah permudahkan di muka bumi ini. Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat, orang-orang yang susah mendapatkan ilmu al-hikmah atau tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, kita buka surat 16 ayat 125. Suratnya 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Allah katakan serulah manusia dengan hikmah. Maka dari itu orang-orang yang mendapatkan fasilitas dari Allah, dia mendapatkan ilmu al-hikmah itu. Dia mendapatkan pembicaraan ilmu al-hikmah itu. Namun sebaliknya bagi orang yang tidak mendapat fasilitas dari Allah, ya, maka kehidupannya itu sempit seperti menjulang ke langit. Dadanya sempit seperti ingin menjulang ke langit. Kita buka di surat 6 ayat 125. Tadi kan 16 125, sekarang 6 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpa siksa kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, petunjuk,
dia akan dibukakan dadanya untuk menerima Islam itu. Dan barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, dia menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak mendapat pasir dari Allah semua sempit. Mau pengajian sempit, mau sholat sempit, mau sedekah sempit, berbuat baik sempit, semuanya sempit. Dan Allah akan batasi itu semua. Bahkan ilmu yang Allah berikan kepada dia, Allah akan tarik kembali. Allah akan tarik kembali. Maka Allah katakan, kulenyapkan semua ilmu yang kuberikan kepada kamu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang harus kita jaga yaitu spiritual kita kepada Allah. Kita kembali ke ilmu tauhidan bahwasanya Allah tidak mau diduakan. Jadi jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Begitu kita berharap pada manusia, di situ kita akan kecewa. Orang-orang yang kecewa adalah gagal. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang gagal. Kenapa demikian? Karena dia berharap dengan manusia. Tapi kalau orang yang berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah secara spiritual kita jaga. Yang kedua adalah hubungan emosional. Kita buka di suratnya Al-Baqarah ayat 177. Suratnya Al-Baqarah ayat 177. Laisya birrati ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan. Ya, ini hubungan emosional kita. Salah satu yang Allah katakan, kebajikan itu bukan menghadap wajahmu ke arah timur, ke arah barat. Tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, pasti dia berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang beriman jalan Allah, dia berkorban dengan harta dan jiwanya. Ini emosional. Emosional. Kok harta kita dikasihkan dengan orang lain gitu. Kok tenaga kita curahkan untuk orang lain? Ini emosional kita. Dan dia beriman pada malaikat-malaikat serta kitab-kitab. Secara emosional, orang itu harus meyakini bahwasanya kita itu dijaga malaikat di depan, di belakang, di kiri dan di kanan. Di depan ada malaikat, di kiri ada, di kanan ada. Maka orang-orang yang mengetahui secara emosional, malu dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena dia dilihat dan disaksikan oleh para malaikat itu. Dan orang-orang yang meyakini kitab-kitab. Bagaimana orang-orang yang meyakini kitab-kitab bahwasanya dia bisa mengimani Al-Quran itu. Salah satu adalah kitab-kitab adalah Al-Quran, maka diimani Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu diimani. Bagaimana cara mengimannya? Pertama, baca dengan sebenarnya. Baca dengan sebenarnya, bagaimana baca sebenarnya? Satu, miliki. Yang kedua, baca. Yang ketiga, pahami. Yang keempat, sami'na wa ata'na. Yang kelima, sampaikan. Dan orang-orang yang baik, yang mencintai anak yatim, dan baik kepada orang miskin, dan kepada musafir, serta orang yang meminta-minta. Ini orang meminta-minta ini kan kerabat kita bukan, sanak kita bukan, tapi dia meminta. Dia meminta. Ini adalah hubungan emosional kita. Orang-orang yang baik secara spiritual, pasti dia lulu dengan orang meminta-minta. Pasti dia lulu dengan orang meminta. Dan di hadis juga Nabi itu mengatakan, jangan menolak orang yang minta-minta itu. Ya, minimal dia datang jangan kecewa. Kayak di pondok itu alhamdulillah Pak. Setiap hari ya datang itu. Ada yang nak minta 5 juta, ada yang nak 3 juta. Alhamdulillah. Cuma kita bilang 5 juta boleh, sementara 50.000 dulu.
4.950.000-nya kita doa dulu. Kita doa dulu. Ada nak minta 2 juta, banyak sekali mau minta. Tapi tetap dilayani. Tetap dilayani. Ya. Kalau kita kasih 5 juta mungkin belum ada uang kita. Tapi minimal dia pulang, dia punya ongkos. Minimal dia pulang, dia punya ongkos. Masya Allah luar biasa. Dan Allah katakan bahwasanya orang-orang menggunakan zakat. Zakat ini termasuk pemberian secara emosional. Ya, secara emosional. Dan orang-orang malah katakan orang-orang yang membebaskan orang-orang dalam kemelaratan. Kemelaratan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, hubungan emosional ini adalah hubungan yang tidak kita lihat, kita percaya dengan balasan dari Allah. Contoh, hubungan emosional yang harus kita yakini, kisah Isra Mi'raj ini, bahwasanya kok Nabi kita diberangkatkan. Nabi kita ke Sidratul Muntaha ada apa gitu. Kalau dilihat seperti apa ya, bahwasanya tidak mungkin akan diberangkatkan. Tapi kita lihat bahwasanya di sini kisah pemberangkatan Isra Mi'raj ini ada 3 organisasinya itu. Cuma ada Allah, ada malaikat, dan ada Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di Al-Quran, ya, kalau kita lihat di Al-Quran ada Nabi Muhammad, ada malaikat, dan ada juga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma 3 organisasinya. Nah, kita harus meyakini 3 ini. Walaupun ada yang menambahkan bahwasanya Nabi kita naik buruk, naik apa gitu. Di Al-Quran tidak ada menjelaskan. Kan malaikat itu lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih gagah. Lebih gagah. Nah, di sini bahwasanya kita meyakini ada malaikat-malaikat yang menjaga dan malaikat-malaikat yang mengawasi kita dan malaikat-malaikat juga yang mendoakan kita. Maka dari itu, orang-orang yang punya hubungan emosional yang baik, dia mencari cinta malaikat itu. Seperti apa cinta malaikat? Malaikat itu mencinta kepada orang-orang yang selalu berzikir pada Allah. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, maka malaikat akan mendoakannya. Maka dijelaskan di surat Al-Ghafir bahwasanya malaikat mendoakan orang-orang yang selalu berzikir pada Allah. Ini adalah hubungan emosional. Terus yang ketiga, hubungan apa lagi yang mesti kita jaga? Yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial yang harus kita jaga pertama adalah 5 perkara. 5 perkara. Ibu bapak, orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Ini harus dijaga, serta fisabilillah. Dan juga ada lagi, dijelaskan lagi, hubungan sosial yang harus kita pelihara di ayat lain, dia menjadi 8 perkara. Menjadi 8 perkara, ya. Coba kita buka yang 8 perkaranya, ya, 8 perkaranya di suratnya An-Nisa ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahu. Nah, di sini sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dalam bentuk apapun. Ini hubungan pada Allah. Terus selanjutnya, berbaiklah kepada ibu bapak. Yang kedua kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini adalah hubungan sosial kita. Nah, hubungan sosial pertama kepada orang tua, kita berdoa. Apa doa orang tua? Robbirfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Tuhanku, sayangi kedua orang tuaku sama seperti dia menyayangi aku di waktu kecil. Nah, doa ini harus ada implikasinya. Bagaimana caranya orang tua kita menyayangi kita waktu masih kecil, waktu kita belepotan dilap, waktu kita ngompol dibersihkan, waktu kita makan diberikan, mau makan pisang dikocekkan, mau makan mangga dikocekkan. Sekarang kalau kita berdoa Rabbi firli walilwadaya, orang tua kita perlakukan seperti dia memperlakukan kita waktu masih kecil.
Banyak orang berdoa ini tapi tidak melakukan doa itu. Contoh, dia berdoa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, ya. Tapi pada saat datang ke rumah orang tuanya, mama tolong masak ke Pinang Patin dulu hari ini. Dia makan, suami istrinya makan, mamanya di belakang. Mamanya di belakang, mamanya makan sisonya weh. Berarti dia tidak memperlakukan orang tuanya seperti anak kecil. Kalau memang dia Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, begitu datang ke rumah orang tuanya, dia yang masak, dia yang membersihkan rumah, dia yang menyajikan, dan dia melayani orang tuanya itu makan. Itu kalau Rabbi firlinya memang berjalan. Tapi kadang-kadang kita berdoa saja, orang tua kita masih dibuat seperti pembantu. Nah itu bahaya. Itu bahaya, secara sosialnya kita kurang baik. Nah kita lakukan, kita kasih contoh ya. Kenapa Susi R, itu ada Susi R ya. Susi R itu kan tidak tamat SMA ya. Tapi kok bisa jadi menteri ya? Bisa jadi pengusaha besar ya? Kenapa demikian? Karena Susi R ini berbakti kepada ibunya. Coba kita lihat. Susi R itu digendongnya, ibunya dikasih suap, dikasih apa, maka di situ ridho Allah. Padahal dia tidak tamat SMA. Dia bisa menjadi pengusaha besar dan dia bisa jadi seorang menteri. Kenapa demikian? Ridho Allah ada kepada ridho orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa hidup kita belum sesukses Susi R dan sebagainya? Kita cek kita dengan orang tua kita. Biasanya orang dengan orang tua itu banyak memeras. Mama nih, mama ini, banyak memeras pada orang tua. Tapi orang-orang yang melayani orang tuanya seperti dia melayani waktu masih kecil, coba kita lihat. Dia pasti growing. Banyak yang harus kita pelajari. Terus tadi adalah orang tua, yang kedua kerabat. Hubungan emosional pada kerabat, jangan terjadi kesenjangan sosial yang jauh dengan kerabat kita. Maka dari itu, harta kita itu sebagian harta kita ada milik kerabat kita. Ustadz, bagaimana kerabat saya itu selalu nak pinjam duit dengan kita? Kita mesti bahagia. Ustadz, saya tidak punya uang. Saya kurang punya uang. Sebenarnya bukan kita marah, bukan kita nangis karena kekesalan kita tidak bisa memberikan, kita marah dengan kerabat, tapi kita menangis kita tidak bisa memberi. Misalkan ada kerabat kita mau pinjam uang 5 juta, 1 juta. Kita tidak punya uang. Boleh kita menangis. Boleh kita kesal. Kesalnya apa? Kita menangis, kita tidak bisa memberi. Bukan menangis kita kesal karena dia sering meminta. Seharusnya kita menangis, kita kesal, kita tidak bisa memberi. Maka dari itu bagaimana dengan kerabat ya? Bahwasanya bagaimana caranya kita itu gembira pada saat kita memberi, ya. Gembira pada saat memberi, bukan kita itu mengemis pada saat mau diberi. Jadi kita itu membuat pola gembira pada saat kita memberi. Bukan kita itu mengemis pada saat mau diberi. Jadi gembira, kita bahkan mengemis untuk memberi. Bagaimana caranya kita bisa mengemis untuk memberi? Merendahkan hati kita untuk memberi. Tolong diterima. Bukan kita tolong meminta, tolong diterima. Nah, orang-orang yang menyambung yang baik kepada kerabat ini, makanya hidupnya akan sukses. Terus yang ketiga, yaitu anak yatim. Anak yatim Allah memberikan ancaman dan Allah juga memberikan kabar gembira. Kalau kamu baik dengan anak yatim, ya, maka hidup kamu kupermudahkan. Tapi kalau kamu jahat dengan anak yatim, hidup kamu akan kubuat dengan permasalahan. Sebenarnya permasalahan hidup manusia itu, waktu dia masih muda, dia biasa saja, tambah kaya. Pas tambah kaya, tambah banyak masalah, kita cek dengan anak yatimnya. Karena apa? Ada titipan Allah untuk anak yatim yang belum kita berikan. Kita buka suratnya Al-Baqarah ayat 220.
Al-Baqarah ayat 220. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang-orang yang berbuat baik, berbuat kerusakan, dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan mendapatkan kesulitan Coba. kepadamu. Nggak kelihatan, kasih Kak Pino weh. Al-Baqarah 220. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Allah katakan kalau kamu memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Terus lagi, Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. terus Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Terus? Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Allah katakan kalau kamu baik dengan anak yatim itu baik. Kalau kamu perbaiki hidupnya, dia akan menjadi saudara-saudara kamu. Tapi Allah katakan kalau kamu tidak baik dengan dia, kamu tidak perbaiki hidupnya, nanti akan kubuat kesulitan dalam hidup kamu itu. Akan kubuat kesulitan hidup kamu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi secara sosial dengan anak yatim? Dengan anak yatim ini kita memberikannya itu jangan pas-pas saja. Ada orang tuh pas ketemu, pas ada duit kecil, pas lagi mood. Kita programkan untuk anak yatim. Misalkan pendapatan kita 5 juta satu bulan. Berapa kita untuk anak yatim? Kita programkan. Atau 100.000 atau 200.000 kita programkan untuk anak yatim. Anak yatim yang mana? Ya, anak yatim yang ada hubungannya dengan kerabat. Anak yatim yang ada hubungannya dengan kerabat. Maka Allah jelaskan bahwasanya kamu harus baik dengan anak yatim yang ada hubungannya dengan kerabat. Dijelaskan di surah Al-Balad ya. Surat 90, anak yatim yang ada hubungan dengan kerabat. Suratnya 90 Al-Balad. Apa 91 ya? Yang anak ya. Al-Balad ayat 90 ayatnya 15 dari 14 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, Allah katakan memberikan kepada anak yatim yang ada hubungannya dengan kerabat. Maka ini akan mendapat pahalanya lebih double lagi. Satu anak yatim, yang kedua silaturahimnya itu, ya, yang ketiga mendapatkan kerabatnya. Ya. Jadi kita boleh saja ke panti asuhan, boleh saja kemana-mana, tapi kita cek dulu kerabat kita yang ada anak yatim. Kita pastikan dulu kepada kerabat kita yang ada anak yatim. Jadi boleh kita ke panti, boleh ke sekolahan, boleh kemana boleh, tapi jangan dilewatkan anak yatim yang hubungan dengan kerabat, dengan pemilik kita insya Allah. Nah, kita teruskan di An-Nisa 36, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Miskin itu ada dua, miskin meminta dan miskin yang tidak meminta. Miskin yang meminta itu kelihatan nyata. Kelihatan nyata yang sehari-hari kita lihat ada di mana-mana adalah miskin meminta. Miskin yang tidak meminta yaitu orang-orang yang terhalang usahanya di jalan Allah. Orang-orang yang terhalang usahanya di jalan Allah, sebenarnya mereka itu miskin tetapi mereka tidak meminta. Kita buka Al-Baqarah 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga
sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, miskin itu ada dua. Pertama, miskin meminta. Yang pernah kita lihat di lapangan meminta. Kadang-kadang ada orang kaya tapi memiskinkan dirinya ya. Contoh minta traktir, itu meminta juga loh. Tolong lu traktirlah kami ini, itu meminta juga. Kita kasih orang minta-minta seperti itu. Karena dia juga meminta. Ya. Yang kedua, miskin yang tidak meminta, yaitu Allah katakan, kalau harta kamu itu pada orang fakir yang terhalang di jalan Allah. Terhalang, mereka tidak bekerja, mereka itu mengabdi di jalan Allah. Contoh, maaf ya, marbot masjid, dia kan tidak bekerja, Ustadz saya ngajar ngaji dan sebagainya, guru TPA gitu ya, dia tidak bekerja. Coba kita lihat guru TPA itu enggak kelihatan cak wong kayo ya, pakai jilbab, pakai baju yang alhamdulillah bagus ya. Padahal dia cuma dikasih infak ada 300.000, ada 500.000 sebulan, ya. Tapi dia tidak memaksakan untuk meminta, dan dia menjaga dirinya untuk meminta-minta. Nah, ini adalah orang-orang yang berjihad jalan Allah. Maka miskin itu ada dua, miskin meminta dan miskin yang tidak meminta. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus bahwasanya tetangga dekat, tetangga jauh, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Orang-orang yang tidak baik kepada hamba sahayanya, maka nanti Allah buat dia menjadi pikun. Sebenarnya orang pikun itu orang tidak baik sama karyawannya, sama sopirnya, sama pembantunya, sama staf-stafnya, maka Allah buat dia pikun. Allah jelaskan di surat 16 ayatnya 68. Surat 16 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 68 dan 9 ya. Dan Tuhanmu. Ya, oke. Iya. Dari 70, 16 70. Ya, 71. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Terus? Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, Allah katakan di antara kamu akan kujadikan pikun. Kenapa dia pikun? Berikutnya mengatakan bahwasanya di antara kamu itu ada yang kulebihkan rezekinya, tetapi dia tidak mau memberikan kepada hamba sahayanya. Ini ada satu kasus ya, tapi nggak usah sebut namanya. Jemaah kita juga, Ustadz, bapak aku nih pikun, sekarang melui duit setiap hari dan melui lemari setiap hari. Saya bilang coba kesini dulu. Begitu saya bukakan ayat ini, saya bilang sama anaknya, tolong cari sopirnya dulu dan cari pembantunya dulu. Ustadz, sopirnya sudah pulang ke kampung, yang pembantu rumahnya juga pulang kampung, di rumah tidak ada yang begawi lagi Ustadz. Dulu di rumah banyak yang begawi. Tolong temuin dan berikan uang ini. Masya Allah, luar biasa dia ikutin ya. Dia temuin sopirnya dulu, dia temuin pembantunya dulu, dia berikan sebagian uang itu. 3 hari kemudian sehat. Ada di Perumnas orangnya. Rumahnya di dekat Masjid Al-Kausar. Dan dia jelaskan kepada jemaah lain juga bahwasanya kejadian bapaknya itu ada di An-Nahl 71 ini benar. Kenapa dia sebutkan?
dia juga berdakwah, bukan dia membuka aib bapaknya, tapi dia berdakwah. Karena dulu bapak aku tidak ngerti, sekarang aku yang mengerti, aku berikan hak itu kepada pembantunya. Maka selalu luar biasa, luar biasa. Sekarang alhamdulillah bapak yang tadi pikun sudah meninggal dan anaknya masih ada sekarang. Dan anaknya selalu menceritakan ayat ini. Menceritakan ayat ini. Bukan berarti dia muka aib bapaknya, bukan. Anaknya bercerita ayat ini, dia berdakwah dengan ayat ini. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah hubungan sosial kita. Terus apa yang perlu kita perhatikan lagi agar hidup kita itu menjadi damai, yaitu hubungan pendidikan kita. Pendidikan kita harus punya pendidikan. Bagaimana caranya? Dengan pendidikan, yaitu pendidikan yang terbaik adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran. Maka dari itu kita berjihad dengan Al-Quran. Allah katakan berjihadlah terhadap orang kafir itu dengan Al-Quran. Coba kita buka surat 25 ayatnya 52. Surat 25 ayatnya 52. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Allah katakan bahwasanya jangan taati orang kafir, maka berjuanglah kamu dengan Allah, berjuang terhadap mereka, yaitu dengan Al-Quran. Kita tidak bisa kalau jihad saja tanpa ada Al-Quran, tanpa ada Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman tanpa ilmu itu akan bermasalah. Ilman itu dibagi menjadi 5 ya. Iman ilmu, iman kebaikan, iman amal soleh, iman tawakal, iman jihad, iman bertakwa. Ustadz, yang dimaksud dengan iman dan ilmu, maka dijelaskan orang-orang yang beriman dan berilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan. Yang kedua, iman dan kebaikan. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik makhluk itu dia bisa berbuat baik karena ilmu. Tapi kalau orang berbuat baik tanpa ilmu, maka dia akan bangkel. Coba kita lihat orang berbuat baik tanpa ilmu ya. Dia mengatakan si A itu saya bantu, tapi terima kasih lagi tidak. Mengapa demikian? Karena imannya, kebaikannya bukan berdasarkan ilmu. Coba kita lihat surat 76 ayat 9. Surat 76 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sambil berkata bahwasanya kami berbuat baik kepada kamu hanya ingin mendapat ridho Allah. Kami tidak berharap ucapan terima kasih dari kamu. Tapi apa yang terjadi kalau orang yang berbuat baik tanpa ilmu, dia berharap terima kasih. Apa katanya? Dulu saya tolong, sekarang terima kasih lagi tidak. Sering dengar begitu kan? Ya, maka dia bukan sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik makhluk. Orang-orang yang beriman dan berilmu adalah sebaik-baik makhluk. Tapi orang yang berbuat kebajikan tanpa ilmu, maka dia tidak akan menjadi orang baik. Tidak akan menjadi orang baik. Orang yang baik itu berbuat baik dengan ilmu. Terus iman dan amal soleh. Orang tidak akan bisa berbuat amal soleh tanpa ilmu. Orang tidak akan bisa berbuat amal soleh tanpa ada niat kebaikan. Jadi orang yang berilmu dan berbuat kebaikan, maka dari itu dia bisa berbuat iman dan amal soleh. Maka terjadi iman dan amal soleh ini merupakan suatu ibadah investasi. Karena ibadah itu terbagi menjadi 5. Pertama ibadah gerak, yang kedua ibadah diam, yang ketiga ibadah jihad, yang keempat jihad harta dan jiwa, yang kelima ibadah investasi. Maka dari itu orang-orang yang beriman dan berilmu, beriman dan berbuat kebajikan, maka dia akan terbentuk iman menjadi amal soleh. Ya, kita buka surat 5 ayat 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan ampunan yang besar. Ampunan yang besar. Bahkan Allah katakan juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang berbuat kebajikan ini, Allah hapuskan dosa yang paling buruk yang dia lakukan. Yang paling buruk dia lakukan ini luar biasa ya, luar biasa. Yang paling buruk apa dosa buruk itu? Pertama syirik, ya syirik musyrik. Yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Maka dosa ini akan dihapuskan oleh Allah. Kita buka suratnya, surat 39 ayatnya 34 ya. 39 34. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikian balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Terus lagi, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. mereka memperoleh apa yang dikehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu iman dan amal soleh tadi, agar Allah menghapuskan perbuatan yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya, dosa kita yang paling buruk, yang paling besar itu yang mudahnya dihapuskan oleh iman dan amal soleh kita. Karena iman amal soleh ini menjadi dia ibadah investasi. Apa tadi? Satu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Coba kita lihat orang-orang yang banyak amal jariahnya, Masya Allah luar biasa. Yang kedua, orang-orang yang banyak ilmu bermanfaatnya itu luar biasa. Yang ketiga, orang-orang yang mendidik anaknya menjadi soleh, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari anak itu. Masya Allah luar biasa. Orang-orang yang punya investasi, pertama tadi amal jariah. Seperti contoh ini masjid. Kita ngaji di sini, yang membuat masjid, yang mendanai masjid anggaplah tidak ngaji, dia tetap dapat pahala itu. Dan pahalanya bukan seperti kita. Kita cuma dapat yang kita lakukan. Karena manusia itu hanya mendapat apa yang dilakukannya itu. Tapi yang membuat masjid, ya, dia tidak Jumatan di sini, dia mendapatkan pahala orang semua Jumatan itu. Dia mendapatkan pahala orang semua Jumatan itu. Kenapa demikian? Karena kita itu hanya mendapatkan apa yang kita usahakan. Yang tidak kita usahakan tidak dapat. Contoh, kita ngaji pagi ini di sini, semuanya dapat pahala. Tapi berbeda pahala orang yang membersihkan masjid. Dia dapat pahala membersihkan. Kita tidak dapat pahala membersihkan. Ya, kita tidak dapat pahala membersihkan. Tapi orang yang membersihkan masjid, yang menghidupkan AC pun akan berbeda pahala dengan kita. Maka di waktu yang bersamaan, tapi pahala yang berbeda yang kita dapatkan. Karena manusia, Allah katakan manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakannya. Coba kita buka surat 53 ayat 38. Suratnya 53 ayatnya 38. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Terus lagi, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. seseorang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain, dan manusia itu hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Suksesnya seseorang itu bukan karena kepintarannya, bukan karena sekolah tingginya, bukan karena gelarnya 2-3 atau gelarnya doktor. Suksesnya seseorang itu karena kebaikannya. Suksesnya seorang itu karena amal solehnya. Suksesnya seorang itu karena baiknya hubungan kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berharap dengan manusia. Begitu kita berharap kepada manusia, tunggu, kita akan gagal. Begitu kita kebaikan, kita berbuat baik,
berharap ucapan terima kasih dari orang itu, tunggu kita gagal. Coba kita lihat, ada orang berbuat baik, tapi dia selalu mengatakan bahwasanya dia itu terima kasih lagi tidak. Coba lihat kehidupannya seperti apa. Seperti apa. Tapi kalau orang yang berbuat baik ikhlas karena Allah, Allah katakan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Maka Allah ini luar biasa ya, luar biasa. Manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakannya. Terus Bapak Ibu sekalian, setelah kita menjadi iman dan amal soleh, maka terjadi kita itu iman dan tawakal. Iman dan tawakal. Orang-orang yang beriman dan bertawakal, maka setan tidak akan berlaku, tidak akan bisa menggoda, dan setan akan ketakutan dengan dia. Orang-orang yang beriman, yang Coba kita buka surat 16 ayatnya 99. Surat 16 ayatnya 99. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. 100-nya Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukan Allah. sesungguhnya setan itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Orang yang beriman dan tawakal seperti apa? Yang melalui proses iman ilmu, iman kebaikan, iman amal soleh, baru dia menjadi iman tawakal. Iman tawakal. Mengapa orang belum tawakal? Masih terpengaruh oleh setan karena belum banyak amal solehnya. Karena setan itu akan setan itu akan berpengaruh kepada orang-orang yang kikir, kepada orang-orang yang kikir. Siapa yang ditakuti oleh setan? Yang ditakuti oleh setan adalah orang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah. Karena apa? Orang yang ahli sedekah itu orang yang bertawakal pada Allah. Dia yakin bahwasanya harta ini titipan dan dia yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ya. Kalau orang ahli salat banyak, Allahu Akbar banyak. Tapi yang ahli salat dan ahli sedekah itu tidak banyak. Maka terjadi setan tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Iman seperti apa? Iman dan ilmu. Iman dan buat kebajikan, iman amal soleh, baru dia iman dan tawakal. Setelah dia menjadi iman dan bertawakal, maka iman dan jihadnya baru sempurna. Iman jihadnya baru sempurna. Tetapi kalau dia belum tawakal, maka iman dan jihadnya tidak akan sempurna. Kita buka surat 9 ayat 20 dan 21. Suratnya 9 ayat 20 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Allah katakan bahwasanya alladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, mereka itu lebih tinggi derajatnya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan Allah juga menjelaskan Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya dan surga yang memperoleh kesenangan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beriman, yang berjihad, yang dia mendapatkan kesenangan, kelihatannya capek ya. Misalkan Ustadz Habib, oh capek banget ya Habib ngurusi anak-anak itu. Sebenarnya Habib senang dia itu. Kelihatan orang kayak capek banget ya. Misalkan Pak Habib ngurusi anak yatim, orang miskin, ngurusi majelis, kayak capek banget.
sebenarnya Allah memberikan kesenangan kepadanya. Allah memberikan kesenangan. Masya Allah, luar biasa. Kemarin anak-anak ikut saya dari subuh, sudah ke Takwa, ke Hotel Biston, ke Jakabaring, langsung ke Sila Beranti, malamnya ke Pelaju, pulangnya jam 11 malam. Sempoyongan tapi kelihatannya capek, sebenarnya kita senang. Alhamdulillah jam 3 udah bangun, udah subuh, istirahat, sudah kesini lagi, itu kita senang. Kelihatannya capek, tapi bagi orang yang tidak mendapatkan jihad itu, kelihatannya senang, sebenarnya dia menderita. Contoh, ada orang pembisnis, pengusaha, dia mobilnya bagus, rumahnya bagus, uangnya banyak, kelihatannya senang, tapi sebenarnya dia menderita. Di mana penderitaannya? Disuruh ngemis dengan gubernur, disuruh ngemis dengan bupati, disuruh ngemis dengan bank, dan ditarik ditelepon oleh bank setiap hari. Senang atau tidak? Tidak ada senang. Dan musuhnya di mana-mana. Kelihatannya dia senang, tapi dia menderita. Tapi kalau orang-orang yang jihad jalan Allah, kelihatannya dia menderita, sebenarnya dia itu adalah orang yang menang. Orang yang menang dan mendapatkan kesenangan dari Allah. Ini luar biasa. Begitu Allah memberikan kesenangan, orang tidak bisa mengukur kesenangan itu. Tidak bisa mengukur kesenangan itu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali bahwasanya tadi adalah ini hubungan apa tadi? Hubungan spiritual, emosional, dan sosial kita. Terus hubungan apa yang harus kita pelihara lagi? Yang harus kita pelihara adalah hubungan kesehatan kita. Kita yakinkan bahwasanya kita sehat, Allah yang memberikan sehat. Kita sakit, Allah memberikan sakit. Ya, kita sakit juga Allah punya tujuan. Allah juga punya tujuan. Jadi pada saat kita sakit, kok Ustadz penyakit saya tidak henti-hentinya? Tujuannya apa? Allah ingin kita terlalu berdoa kepada Allah. Coba kalau kita sehat terus ya, jarang kita berdoa. Jarang kita berdoa. Tapi kalau kita sakit, coba kita lihat dari pagi sampai malam kita berdoa pada Allah. Karena Allah rindu pada kita. Coba kita buka surat 26 ayat 79 sampai 81. Surat 26 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dialah yang memberikan makan kepadaku, dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Coba lihat kita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pada dia sakit, Nabi Ayub tidak minta disembuhkan. Terakhir Nabi Ayub berdoa, berzikir, Anni masani yadurun wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku dalam keadaan sakit, Engkaulah yang mengetahui. Ya. Nah, di sini hubungan kesehatan, kita harus pelihara kesehatan kita. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kita capek. Kalau capek malamnya sebelum tidur minum multivitamin ya. Kita sering minum apa? Mikrozen. Multi obat-obat apa yang Bekomzen, Bekomplek dan sebagainya. Ya kalau sudah usia seperti ini, kita tidur biasa saja, maka bangun jam 3 malamnya lemes. Kita harus tahu dengan kesehatan, harus minum obat, minum suplemen. Sudah tahu, sudah berumur, kita tidak minum suplemen, maka kita capek panjang, lelah terus. Karena apa? Tidak ada energi di kita. Iya, minum suplemen itu. Apalagi, dan kalau kita lemes, Allah suruh kita makan labu. Contoh kisah Nabi Yunus ya. Pada saat Nabi Yunus itu tidak makan berhari-hari, badannya dingin dan lemas, Allah beri labu padanya. Maka labu itu baik sekali gitu. Dan juga penelitian dokter, labu itu baik. Tapi kadang-kadang orang memandang makan labu itu
seolah-olah tidak mau ya, padahal enak. Labu kuning itu, labu parang itu dikukus saja. Kalau saya dikukus saja, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya jangan dibuang. Makannya enak, indah makannya. Ya, kalau kita biasanya ya labu kuning itu dikolak ya, nama penyakitnya. Ya, nama penyakit ya. Makan gula lagi kita, makan gula lagi. Yang bagus labu kuning itu dikukus saja, dimakan seperti itu, kulitnya jangan dibuang. Karena itu banyak sekali energinya, luar biasa. Dan juga Allah menjelaskan di Al-Quran banyak sekali makanan-makanan, ada madu, ada timun dan sebagainya, semua yang ada di Al-Quran. Dan di Al-Quran juga dijelaskan ada pisang. Pisang itu kan termasuk di Indonesia buah murah ya, buah murah. Pisang itu buah murah, tapi pisang itu punya, di Al-Quran punya energi tersendiri. Pisang itu punya energi sendiri. Padahal di Al-Quran ada itu, di pasar pisang itu murah, 5.000 pun sudah banyak, 5.000 sudah banyak. Maka dari itu kita harus jaga pelihara kesehatan kita, tahu dengan aturan-aturan dari Allah, insya Allah. Terus yang kelima, yang keenam adalah finansial. Kita buka surat 17 ayatnya 12. Surat 17 ayatnya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dan dengan jelas. Allah katakan kami jadikan siang dan malam. Ya, siang itu kamu mencari karunia Allah, dan malam itu kamu untuk istirahat. Jadi Allah memberikan pada kita siang dan malam, siang mencari karunia Allah, malam untuk istirahat. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh kita bergerak. Jadi untuk mendapatkan finansial, kita disuruh bergerak. Bergerak seperti apa? Gerak. Maka Allah katakan bekerjalah kamu, nanti Allah akan yang bekerja. Sebenarnya kita berdagang, ada yang membeli, itu bukan karena promosi kita, tapi karena Allah yang menggiringnya. Allah yang menggiringnya. Contoh, ini kita kajian, bukan karena apa-apa, tapi Allah yang menggiring kita untuk di sini. Jadi kewajiban kita hanya bergerak, karena ada lagu itu ya, ada lagu itu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Coba kalau cicaknya enggak bergerak, Allah tidak akan datangkan nyamuk itu. Tapi karena dia bergerak, cicak tadi, bayangkan, cicak merayap, nyamuk terbang, bisa dimakan. Bisa dimakan oleh cicak. Ini bahwasanya sungguh ajaib sekali ya. Nyamuk terbang, cicak merayap, tapi cicak bisa memakan nyamuk itu. Karena apa? Cicaknya bergerak. Jadi kita suruh bergerak. Termasuk kita jihad jalan Allah, kita juga bergerak. Tawarkan kajiannya, ada ilmu, tawarkan, saya isi kajian. Masya Allah, ini luar biasa. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir bahwasanya tadi finansial, penampilan. Maka dijelaskan di penampilan di sini, Allah memberitahu kepada kita di surat 7 ayat 31. Surat 7 ayatnya 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada saat memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah menyuruh kita berpenampilan yang baik. Tapi kadang-kadang ada orang ya mau sholat pakainya terlalu sederhana, tapi giliran pesta pakainya yang mahal-mahal ya. Pada saat mau menghadap Allah, pakaiannya yang kurang sopan. Maka dari itu yang ketujuh dimensi adalah pakaian. Pakaian harus kita pakai yang mewah. Dan kita kondisikan hidup kita itu hidup yang mewah. Contoh Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu mandi rezeki,
Biasanya kita kalau makan di rumah sendok biasa yang selusinnya 4.000. Sendok yang bagus nunggu ada tamu. Sebenarnya muliakan diri kita dengan sendok yang bagus. Sendok yang bagus itu harganya berapa? 5.000 ya satu ya. 5.000 sudah bagus. 10 sendok cuma 50.000. Tapi kita sudah memuliakan diri kita. Tapi kadang-kadang orang, maaf ya, yang jahat-jahat dipakai hari ke hari, nanti yang bagus nunggu dia mati. Ya, nunggu mati baru yang bagus-bagus dikeluarkan. Seharusnya yang bagus-bagus itu dikeluarkan. Yang bagus dikeluarkan. Saya kasih contoh sendok saja ya. Banyak orang pakai sendok tuh yang harganya 20.000 satu losen ya, atau 15.000 satu losen, yang kalau makan itu berpikir ya, padahal ada sendok 5.000 satu tuh udah bagus. Kenapa dia tidak memuliakan dirinya, menyempurnakan dirinya dengan harta yang dimiliki? Padahal dia mampu membeli sendok itu. Maka dari itu, dimensi ketujuh itu adalah pakaian, termasuk fasilitas yang kita gunakanlah yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita melakukan ketujuh dimensi ini, kelak kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.